Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, yakni kami membuat musuhmu menyayangimu, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, sehingga aku dapat memantau. Aku menempatkanmu di rumah raja. Kamu dapat beroleh kenikmatan dan kesejahteraan yang melimpah. Makananmu pun adalah makanan raja. Itulah tindakanku. Allah Ta'ala berfirman, ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu dia berkata, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya. Hal itu terjadi setelah Musa menetap di keluarga Fir'aun. Mereka mengajukan beberapa wanita yang bersedia menyusui, namun Musa menolaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu, Surat Al-Qasas, ayat 12. Kemudian datanglah saudara perempuannya dan berkata, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Maksudnya, maukah kutunjukkan kalian kepada orang yang mau menyusui Musa untukmu dengan memberinya bayaran? Kemudian saudara perempuan Musa membawanya kepada ibunya diiringi para pengawal Fir'aun. Tatkala ibu Musa menyodorkan kedua susunya, Musa pun menerimanya. Maka para pengawal raja sangat bergembira. Mereka memberinya upah. Dengan demikian, sang ibu pun memperoleh kebahagiaan, ketinggian, dan kesenangan di dunia. Dan di akhirat pun dia memperoleh hal yang sama secara lebih besar dan lebih mulia. Karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan, perumpamaan orang yang melakukan pekerjaan dengan mengharap kebaikan adalah seperti ibu Musa. Dia dapat menyusui anaknya, juga mengambil upahnya. Firman Allah Ta'ala, maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita atas kehilanganmu. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, yaitu bangsa Kipti, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu karena Fir'aun mengancam akan membunuh si pembunuhnya. Kemudian Musa melarikan diri dan berlari sampai ke sumber air Madian. Seorang laki-laki saleh menasihatinya, janganlah kamu takut. Kamu telah diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. An-Nasai rahimahullah meriwayatkan ayat, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, dalam sunanya pada bab mengenai tafsir, dengan sanad yang sampai kepada Said bin Jubair. Dia berkata, Abdullah bin Abbas ditanya tentang firman Allah, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, apakah yang dimaksud cobaan-cobaan itu? Abdullah bin Abbas berkata, Hai Ibnu Jubair, hari telah sore. Cobaan-cobaan itu memerlukan penjelasan yang panjang. Keesokan harinya aku pergi menemui Ibnu Abbas pada pagi hari untuk menagih cerita yang dijanjikannya mengenai cobaan-cobaan itu. An-Nasai berkata, pada saat itulah Ibnu Abbas menceritakan hadis yang sangat panjang secara mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Cerita yang bersumber dari Nabi hanya sedikit. Seolah-olah Ibnu Abbas mengutip cerita itu dari cerita Israiliyat yang dapat dikutipnya dari Ka'abul Ahbar atau juru cerita lainnya. Wallahu alam. Kami akan mencoba menyarikan cerita tersebut seperlunya, mudah-mudahan sejalan dengan realitas yang ada saat itu, yaitu yang selaras dengan cerita yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cerita mengenai cobaan-cobaan yang diriwayatkan Ibnu Abbas secara mauquf adalah dimulai semenjak Musa berada dalam perut ibunya sebagai janin hingga masa-masa kesesatan di Padang Sahara, turunnya mana dan salwa kepada Bani Israel di Sahara tersebut, pemukulan batu dan memancarnya 12 mata air, serta setiap suku mengetahui dari mata air mana dia boleh minum. Kisah itu sebagai berikut. Mula-mula,
Fir'aun menetapkan untuk menyembelih setiap bayi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup bayi perempuan agar tidak muncul dari keturunan Israel seorang raja yang akan menghancurkan Fir'aun dan kerajaannya. Setelah mereka melihat para orang tua Bani Israel mati direnggut ajal sedang anak-anak dibunuh, maka mereka berkata, "Kamu beroleh cobaan dengan Bani Israel sehingga kamu harus melakukan sendiri aneka pekerjaan dan pelayanan yang sebelumnya dikerjakan oleh mereka. Karena itu, bunuhlah bayi laki-laki dan biarkan hidup bayi perempuan selama 1 tahun, dan pada tahun berikutnya biarkan bayi-bayi itu hidup." Allah menetapkan untuk melahirkan Harun pada tahun yang tidak terjadi pembantaian dan melahirkan Musa pada tahun terjadi pembantaian terhadap anak laki-laki. Maka timbullah kesedihan dan kebingungan di dalam hati ibu Musa ketika dia masih berada dalam perutnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap anaknya. Hai Ibnu Jubair, itulah beberapa cobaan yang dimaksud. Setelah Musa dilahirkan dan Allah memberitahukan kepada ibunya agar dia membuat peti, menyimpan Musa di dalamnya dan menghanyutkannya ke sungai hingga sampai ke istana Fir'aun, lalu dipungut oleh dayang-dayang istri Fir'aun dan diserahkan kepada sang istri, maka Allah menimbulkan rasa cinta dan senang kepada Musa, di hati istri Fir'aun. Kepada Musa ditawarkan beberapa wanita yang dapat menyusuinya, namun Musa menolak menyusu kepada siapapun sehingga datanglah saudara perempuan Musa yang selama ini menyelidiki berita tentang saudaranya itu, hingga akhirnya dia melihat Musa berada di rumah Fir'aun yang pada saat itu tengah mencari wanita yang dapat diterima Musa. Kemudian saudara perempuan Musa berkata, "Aku akan menunjukkanmu kepada sebuah keluarga yang dapat memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya." Para pengawal Fir'aun menangkap saudara Musa, lalu mereka bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga itu dapat berlaku baik terhadap Musa? Bagaimana kamu dapat mengetahui tentang kebaikan mereka?" Mereka ragu-ragu mengenai hal itu. Hai Ibnu Jubair, itulah cobaan. Saudara perempuan Musa menjawab, kebaikan keluarga itu kepadanya ialah karena mereka ingin memperoleh kebaikan dari raja dan mengabdi kepadanya. Kemudian para pengawal melepaskannya. Lalu saudara perempuan Musa pulang menemui ibunya guna menyampaikan berita itu. Maka datanglah sang ibu. Tatkala dia menggendong Musa, serta-merta Musa mencari-cari susu, lalu mengisapnya hingga kenyang dan merasa segar. Seorang pengawal menyampaikan berita gembira itu kepada istri Fir'aun. Sang istri membujuk wanita itu agar tinggal di rumah Fir'aun. Wanita itu menolak dengan alasan dia tidak dapat meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Ibu Musa teringat kepada apa yang dijanjikan Allah mengenai Musa. Hal itu memaksa istri Fir'aun untuk mengizinkannya agar membawa Musa. Sang ibu yakin bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Sang ibu pun kembali ke rumahnya bersama Musa sejak hari itu. Allah menumbuhkan Musa dengan baik dan memeliharanya hingga saat yang telah ditetapkan. Istri Fir'aun meminta ibu Musa agar membawa Musa karena dia sudah sangat merindukannya. Tatkala ibu Musa membawanya berkunjung kepada istri Fir'aun, dia pun memperoleh sejumlah bingkisan. Istri Fir'aun membawa Musa kepada Fir'aun agar diberi hadiah dan ditimang. Tatkala Fir'aun memangkunya, Musa memegang janggut Fir'aun dan menariknya ke tanah. Para penasihat yang jahat berkata kepada Fir'aun, "Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa dia itu akan membinasakanmu, mengalahkanmu, dan menumpasmu?" Kemudian Fir'aun mengirimkan Musa kepada Al-Gojo agar mereka membunuhnya. Wahai Ibnu Jubair, itulah cobaan. Kemudian istri Fir'aun campur tangan dalam urusan itu. Dia berkata, dia adalah anak kecil yang belum mengerti. Bawakanlah 2 bara api dan 2 mutiara berikanlah kepadanya. Jika dia mengambil 2 mutiara, berarti anak itu sudah mengerti. Dan jika dia mengambil 2 bara api, maka engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih menyukai bara api daripada mutiara. Kemudian Musa mengambil 2 bara api. Istri Fir'aun berkata,
apakah kamu tidak melihat? Allah membelokkan tangan Musa tatkala dia hendak mengambil mutiara. Setelah Musa dewasa dan dia melihat seorang Kipti hendak membunuh seorang Israel padahal orang Israel itu sudah kalah, Musa menyerang orang Kipti itu lalu membunuhnya. Tidak ada seorang pun mengetahui hal itu kecuali Allah dan orang Israel itu. Setelah Musa membunuh orang Kipti, dia berkata, inilah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang menyesatkan dan nyata permusuhannya. Selanjutnya Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Keesokan harinya, orang Israel itu membunuh orang Kipti lainnya. Dia dapat mengalahkan orang Kopti, suku dari Fir'aun. Musa berkata kepada orang Israel itu, sesungguhnya kamu benar-benar dalam kesesatan. Setelah Musa mengatakan demikian, orang Israel itu melihat Musa dengan sinis. Maka Musa pun marah seperti tempo hari. Orang Israel itu khawatir Musa akan membunuh dirinya, padahal Musa tidak bermaksud membunuhnya, justru dia akan membunuh orang Kipti. Lalu orang Israel berkata, hai Musa, apakah kamu hendak membunuhku sebagaimana yang telah kamu lakukan kemarin? Kemudian kedua orang itu pun berlalu. Orang Kipti pergi guna memberitahukan informasi dari orang Israel itu kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mengirimkan sejumlah algojo untuk membunuh Musa. Tiba-tiba datanglah seseorang dari golongan Musa yang memberikan informasi mengenai algojo itu. Hai Ibnu Jubair, itulah cobaan. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan tibanya Musa di Madian dan lolosnya dari kejaran Fir'aun serta pernikahannya dengan salah seorang putri dari laki-laki yang soleh. Disebutkan, orang soleh itu adalah Nabi Allah Syuaib. Wallahu alam. Setelah Musa menyelesaikan tugas menggembalakan domba milik laki-laki saleh itu selama 8 tahun dan menambahnya hingga 10 tahun, kemudian Musa membawa pulang keluarganya. Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api. Musa lalu pergi untuk memperoleh obor. Tiba-tiba Musa dipanggil dari sisi lembah sebelah kanan di wilayah yang diberkati, yaitu dari sebuah pohon, sesungguhnya aku adalah Allah. Setelah itu Allah memperlihatkan kepada Musa mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan mukjizat tangan. Lalu Allah menugaskan Musa agar pergi menemui Fir'aun guna mengajaknya kepada jalan Allah. Musa meminta kepada Allah agar ditemani saudaranya, Harun. Musa pun pergi menemui Fir'aun. Di hadapan Fir'aun Musa melemparkan tongkat dan menampilkan tangan yang berkilauan. Fir'aun juga telah mengumpulkan para tukang sihir, mereka melemparkan tongkat dan tambangnya. Musa melemparkan tongkatnya yang tiba-tiba menjadi ular besar, lalu menyantap tongkat dan tambang para tukang sihir. Maka berimanlah mereka kepada Allah Ta'ala. Fir'aun marah besar, maka ia membunuh mereka lantaran mereka beriman. Istri Fir'aun yang beriman berdoa kepada Allah kiranya dia menolong Musa untuk mengalahkan Fir'aun dan golongannya. Allah mengirimkan badai yang melindas kaum Fir'aun, seperti belalang, kutu, katak, dan darah sebagai mukjizat yang berlainan agar mereka beriman. Akan tetapi, mukjizat itu malah menambah mereka semakin sombong dan kafir. Setiap kali mukjizat tersebut datang dari Allah, maka Fir'aun meminta bantuan kepada Musa agar menghentikannya disertai janji bahwa Musa boleh membawa Bani Israel pergi. Bila mukjizat itu terhenti, maka Fir'aun menyalahi dan mengingkari janjinya. Akhirnya, Allah menyuruh Musa membawa Bani Israel pergi. Dia membawa mereka pergi pada malam hari. Namun, Fir'aun bersama tentaranya memburu mereka pada pagi hari. Musa memukulkan tongkatnya ke lautan tatkala pasukan Fir'aun yang terdepan mendekati Bani Israel yang paling belakang sehingga terbelahlah lautan itu mengikuti perintah Tuhannya. Setelah Musa dan seluruh sahabatnya berhasil melintasi lautan,
sementara Fir'aun berikut tentaranya terkurung lautan sebagaimana diperintahkan Allah, maka Allah menenggelamkan Fir'aun berikut tentaranya. Meskipun begitu, kaum Musa khawatir jika Fir'aun tidak mati tenggelam. Maka Allah mengeluarkan Fir'aun dari dalam air agar Bani Israel merasa senang dan tenteram dengan kematiannya. Pada peristiwa itu, mereka melihat tanda kekuasaan Allah yang dahsyat secara jelas. Setelah itu, mereka melintasi kaum yang menyembah berhala. Mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang dimiliki mereka." Musa berkata, "Sesungguhnya kamu merupakan kaum yang bodoh. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya." Surat Al-Ra'af, ayat 138 dan 139. Kemudian Musa menyuruh Harun agar menggantikan dirinya dalam mengurus kaumnya karena Musa akan pergi menemui Tuhannya selama 30 hari. Selama 30 hari itulah mereka berpuasa baik siang maupun malam dan menambahnya 10 hari atas perintah Allah. Tatkala Musa terlambat datang, maka Samiri menyesatkan Bani Israel. Mereka telah menyembah patung anak sapi. Mereka tidak menggubris rintangan Harun. Bani Israel terbagi dua golongan. Segolongan yang menyembah patung anak sapi, segolongan yang lain berpandangan bahwa penyembahan itu merupakan perbuatan setan, dan anak sapi bukanlah Tuhan mereka dan mereka pun tidak mempercayainya. Musa kembali kepada kaumnya, dan dia melihat mereka berbuat demikian. Dia marah dan sangat gusar. Dia memegang kepala Harun, menariknya, dan melemparkan lauh karena demikian marahnya. Lalu Musa meminta maaf kepada Harun setelah saudaranya itu memberi alasan dan memintakan ampun untuknya. Patung anak sapi pun dihancurkan dan dilemparkan ke laut. Bani Israel berkeyakinan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Musa meminta kaumnya bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Allah memberitahukan bahwa tobat mereka itu dengan cara setiap orang membunuh siapa saja yang dijumpainya, baik anak maupun ayah, dengan pedang dan tidak peduli siapa yang membunuh itu. Akhirnya jumlah korban mencapai 70.000 orang. Kemudian Allah menghapuskan pembunuhan tersebut dan Dia mengampuni pembunuh dan yang dibunuh. Kemudian Musa pergi membawa mereka menuju Baitul Maqdis. Dia mengambil lauh, papan, setelah marahnya reda. Musa menyuruh Bani Israel menyelamatkan Baitul Maqdis dari orang-orang yang menghuninya. Bani Israel berkata, "Sesungguhnya di sana terdapat kaum yang gagah. Kami tidak sanggup melawan mereka. Kami tidak akan memasukinya selama mereka ada di sana." Dua orang di antara mereka berkata, "Memang benar mereka itu orang-orang gagah. Namun, mereka tidak memiliki hati dan daya tangkal. Seranglah mereka melalui pintu gerbang. Jika kamu sudah memasukinya, kamu dapat mengalahkan mereka." Mereka berkata kepada Musa, "Pergilah kamu dan Tuhanmu lalu berperanglah. Kami akan di sini saja berpangku tangan." Maka marahlah Musa dan mendoakan buruk kepada mereka. Maka Allah pun membuat mereka tidak dapat tinggal di Baitul Maqdis selama 40 tahun. Selama itu mereka tersesat dan terlunta-lunta di muka bumi. Pada saat itulah Allah menaungi mereka dengan awan, menurunkan kepada mereka mana dan salwa, dan membuatkan untuk mereka sebuah batu yang memancarkan 12 mata air setelah Musa memukulnya dengan tongkat, yang dapat dibawa kemana saja. Setiap suku mengetahui mata air mana yang menjadi tempat minum mereka. Demikianlah tafsiran firman Allah Ta'ala, maka kami mencobamu dengan beberapa cobaan. Yakni, kami menyelamatkanmu dan melewatkanmu dari berbagai cobaan yang kamu alami. Kamu dapat melepaskan diri darinya berkat pemeliharaan dan inayah, pertolongan, Allah serta didukung penuh oleh pertolongan dan bantuannya. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa, kelanjutan ayat 40. Dan aku telah memilihmu untuk diriku, ayat 41.
Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai untuk mengingatku. Ayat 42. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ayat 43. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Ayat 44. Allah Ta'ala menceritakan ihwal Musa bahwa dia tinggal bersama penduduk Madian sebagai pelarian dari Fir'aun dan golongannya. Dia menggembalakan domba untuk mertuanya. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Maksudnya, aku memilihmu sebagai Rasul bagi diriku sebagaimana yang aku kehendaki. Firman Allah Ta'ala, pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, yakni mukjizatku, dan janganlah kamu berdua lalai untuk mengingatku, yakni jangan lemah dan lupa dalam mengingat Allah Ta'ala agar dzikrulah itu menjadi penolong bagi kamu berdua dalam menghadapi Fir'aun dan menjadi kekuatan, kegagahan, dan kekuasaan bagi kamu berdua. Dalam sebuah hadis dikatakan, hambaku ialah setiap hambaku yang mengingatku, sedang dia sedang bertempur dengan lawannya. Firman Allah Ta'ala, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Yakni durhaka, sombong, congkak, dan membangkang kepada Allah. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat berharga mengenai cara berdakwah, yaitu hendaknya disampaikan dengan lembut dan halus. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yazid Ar-Rakashi, wahai zat yang menghendaki untuk mencintai orang yang memusuhinya, jika kepada musuh saja harus berbuat demikian, bagaimana pula terhadap orang yang dilindungi dan dicintainya? Maksudnya, ceritakanlah kepada Fir'aun bahwa dia mempunyai Tuhan, mempunyai tempat kembali, dan di sana ada surga dan neraka. Semua itu harus disampaikan dengan perkataan yang lembut, mudah, dan halus agar mengena, sampai, dan menyentuh hatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izah. Artinya mengingatkan berbagai makna dan kesan yang membangkitkan perasaan dan emosi untuk segera beramal soleh dekat dengan Allah serta melaksanakan perintahnya, yang baik dan bermujadalah. Artinya metode dakwah yang dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama, dengan saling mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran, dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Surat An-Nahl. Ayat 125. Firman Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia ingat atau takut, yakni mudah-mudahan dia menghentikan kesesatan dan kebinasaan yang tengah dilakukannya atau dia takut kepada Tuhannya. Penggalan itu ditafsirkan demikian karena, ingat, berarti menjauhkan diri dari perkara yang ditakuti. Rasa takut itu menimbulkan ketaatan. Semua itu dilakukan karena alasan telah ditegakkan dan adanya peringatan sebelum penetapan hukuman. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ayat 45. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ayat 46. Maka datanglah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ayat 47. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Ayat 48. Allah Ta'ala menceritakan ihwal Musa dan Harun. Bahwa keduanya berkata dengan nada meminta perlindungan kepada Allah, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas.
Maksudnya, Musa dan Harun takut jika Fir'aun menyiksa keduanya dan bertindak kepada mereka dengan melampaui batas. Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Yakni, janganlah kamu berdua meragukan aku sedikitpun terhadap urusan kamu berdua, ketahuilah bahwa ubun-ubun Fir'aun itu berada di tanganku. Dia tidak berbicara, tidak bernapas, dan tidak menyiksa kecuali dengan izinku dan perintahku. Sesungguhnya kami menyertai kamu berdua melalui pemeliharaan, pertolongan, dan bantuanku. Firman Allah Ta'ala, maka datanglah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, keduanya berdiam di pintu istana Fir'aun, tidak diberi izin sebelum Fir'aun mengizinkan keduanya dan setelah melewati penjagaan yang sangat ketat. Sedangkan Asidi menceritakan bahwa tatkala Musa tiba di negeri Mesir, dia mengunjungi ibu dan saudaranya, namun keduanya tidak lagi mengenal Musa. Setelah sekian lama, barulah keduanya mengenali Musa dan keduanya memberi salam kepadanya. Musa berkata kepada saudaranya, "Hai Harun, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku untuk menemui orang ini, yaitu Fir'aun. Aku akan mengajaknya kepada jalan Allah. Dan dia pun menyuruhmu agar membantuku." Harun menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu." Maka pergilah keduanya. Hal itu terjadi pada malam hari. Musa memukul pintu istana dengan tongkatnya, Fir'aun mendengarnya sehingga dia marah. Lalu berkata, "Siapa yang lancang melakukan perbuatan keji itu?" Kemudian pengawal dan 2 orang penjaga memberitahukan bahwa di pintu gerbang ada seorang laki-laki gila yang mengaku sebagai Rasul Allah. Fir'aun berkata, "Bawalah dia kepadaku." Maka keduanya berkata, "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Yakni, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa mukjizat dari Tuhanmu dan keselamatan tercurah kepadamu jika kamu mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami melalui wahyu terpelihara yang diturunkan kepada kami bahwa azab itu hanya diperuntukkan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ketaatan kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Adapun orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka Jahim itu merupakan tempat tinggal baginya." Fir'aun berkata, "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?" Ayat 49. Musa berkata, "Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." Ayat 50. Fir'aun berkata, "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu?" Ayat 51. Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan lupa." Ayat 52. Allah Ta'ala menceritakan ihwal Fir'aun bahwa dia mengingkari kepada Musa keberadaan Sang Pembuat, Pencipta, Tuhan alam semesta, Rabb dan pemilik semesta. Fir'aun berkata, "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?" Yakni, siapakah yang mengutusmu? Sesungguhnya aku tidak mengenalnya dan aku tidak pernah memberitahukan kepada kalian bahwa ada Tuhan selain aku. Musa berkata, "Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." Said bin Jubair berkata, Allah memberikan kepada setiap makhluk sosok yang pantas baginya. Dia tidak memberi manusia sosok yang cocok untuk binatang melata, tidak memberi binatang melata sosok anjing, tidak memberi anjing sosok domba.
Allah memberi segala perkara sosok yang pantas baginya. Tidak ada satupun dari ciptaannya yang mirip dengan yang lain. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu? Setelah Fir'aun menerima penjelasan bahwa Tuhan yang telah mengutusnya itu adalah Tuhan yang telah menciptakan makhluk, memberi rezeki, memberi ketetapan, lalu memberi petunjuk, maka Fir'aun mulai beralasan dengan umat-umat terdahulu yang tidak menyembah Allah. Bagaimana dengan mereka? Maka Musa berkata bahwa walaupun mereka tidak menyembahnya, sesungguhnya pengetahuan tentang mereka berada pada sisi Allah, dicatat, dan akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka yang tertulis di dalam kitab Allah, yaitu dalam Lauh Mahfuz, dan kitab tentang usia-usia makhluk. Tuhan kami tidak akan salah dan lupa. Yakni, tidak ada satu perkara pun baik yang kecil maupun yang besar yang menyimpang dan terlupakan. Dia tidak lupa satu perkara pun. Dia meliputi segala perkara dengan pengetahuan Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci, dan Maha Kudus, lagi Maha Bersih. Sesungguhnya pengetahuan makhluk mengenal dua kekurangan, pengetahuannya tidak meliputi sesuatu dan sering lupa setelah mengetahui. Allah Maha Bersih dari kekurangan yang demikian. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, ayat 53. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, ayat 54. Dari bumi itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, ayat 55. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka dia mendustakan dan membangkang, ayat 56. Kelompok ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Musa yang menyifati Tuhannya Azza wa Jalla tatkala dia ditanya oleh Fir'aun. Musa menjawab, yang telah memberi segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Setelah jawaban ini diselingi oleh informasi lain, Musa kemudian melanjutkan, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang tetap sehingga kamu dapat menetap, berdiri, tidur, dan berjalan di permukaannya. Dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. Yakni, dia telah membuatkan bagimu jalan-jalan di berbagai penjuru bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami telah menjadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka beroleh petunjuk, Surat Al-Anbiya, ayat 31. Firman Allah Ta'ala, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, yakni berbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti tanaman palawija dan pohon buah, buah pun ada yang berasam masam, manis, dan pahit, serta jenis-jenis lainnya. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Yakni, ada bagian yang dapat kamu makan dan sebagai kudapan, cemilan, juga ada bagian untuk makanan ternakmu, baik rumput yang hijau maupun yang kering. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni benar-benar terdapat dalil, alasan, dan alasan, bagi orang-orang yang berakal, sehat lagi lurus, dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada Rob kecuali Dia. Dari bumi itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Maksudnya, dari bumi itulah permulaan kamu, karena nenek moyangmu, Adam diciptakan dari tanah, dari kulit bumi. Dan kesanalah kamu akan dikembalikan, jika kamu mati dan binasa. Dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam kecuali sebentar saja,
Surat Al-Isra ayat 52. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan dikatakan, Rasulullah menghadiri pemakaman jenazah. Setelah mayat dikuburkan, dia mengambil segenggam tanah lalu melemparkannya ke dalam kubur sambil berkata, "Dan dari tanah itulah kami telah menciptakan kamu." Kemudian beliau melemparkan tanah segenggam lagi seraya berkata, "Dan kepadanya kami akan mengembalikanmu." Kemudian mengambil segenggam lagi seraya berkata, "Dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka dia mendustakan dan membangkang." Setelah Musa menyampaikan berbagai alasan, tanda kekuasaan, dan dalil-dalil serta Musa pun menjelaskannya dengan terang dan nyata, maka Fir'aun mendustakan semua itu dan membangkangnya lantaran kafir, ingkar, dan melampaui batas. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakininya. Surat An-Naml ayat 14. Fir'aun berkata, "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?" Ayat 57. Dan kami pun pasti akan mendatangkan kepadamu sihir semacam itu. Maka tetapkanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dengan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu, di suatu tempat yang pertengahan. Ayat 58. Musa berkata, "Waktu untuk pertemuan denganmu itu ialah pada harinya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik sepenggalah." Ayat 59. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal Fir'aun bahwasanya setelah Musa memperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan yang besar berupa pelemparan tongkat yang kemudian berubah menjadi ular yang besar dan pencabutan tangan dan kepitannya, lalu tangan itu tampil dengan warna putih tanpa cacat, maka berkatalah Fir'aun, "Ini adalah sihir yang kamu tampilkan untuk menaklukkan kami agar kamu dapat menguasai manusia dengan sihir itu, lalu mereka mengikutimu. Kami akan menghimpun manusia dan tidak akan memberimu peluang. Sesungguhnya sihir kami adalah seperti sihirmu yang kamu tampilkan. Maka tetapkanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dengan kamu, yakni suatu hari untuk berkumpul pada tempat tertentu yang tidak akan kita ingkari." Musa berkata kepada mereka, "Waktu untuk pertemuan denganmu itu ialah pada hari raya, yaitu saat manusia berhari raya, berkumpul, dan tumpah ruah agar manusia dapat menyaksikan kekuasaan Allah atas segala perkara dan meneguhkan, di hadapan manusia, bahwa mukjizat para nabi itu tidak dapat dilumpuhkan oleh perlawanan sihir." Karena itu, Musa berkata, "Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik sepenggalah, agar persoalan itu lebih jelas dan terang." Demikianlah urusan para nabi. Setiap urusan mereka adalah jelas, tidak mengandung kesamaran dan kebengkokan. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud hari raya ialah hari Asyishu. Pada hari itu pula Allah membinasakan Fir'aun dan para tentaranya, sebagaimana ditetapkan di dalam Sahih. Maka Fir'aun berlalu, kemudian mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang, ayat 60. Musa berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, maka Dia akan membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kebohongan." Ayat 61. Maka mereka berselisih tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan. Ayat 62. Mereka berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukanmu yang utama." Ayat 63. Maka himpunkanlah segala daya kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Ayat 64. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa setelah Fir'aun dan Musa berjanji untuk bertemu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka Fir'aun berlalu untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir di kerajaannya.
Tukang sihir mereka itu memang sangat banyak. Pada hari raya yang telah ditetapkan, manusia pun berkumpul. Fir'aun, para pembesar kerajaannya, dan rakyatnya pun hadir. Musa juga datang dengan bertelekan pada tongkatnya. Dia ditemani Harun, saudaranya. Tukang-tukang sihir itu berdiri dengan berbaris, sementara Fir'aun mendorong dan merayu mereka dengan berbagai macam hadiah jika mereka berhasil mengalahkan Musa. Musa berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah." Maksudnya, janganlah kamu menciptakan ilusi kepada manusia dengan menampilkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Karena sesuatu itu bukan ciptaan yang sebenarnya, berarti kamu telah mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Maka Dia akan membinasakan kamu dengan siksa, yakni menghancurkanmu dengan azab yang membinasakan tanpa tersisa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berselisih tentang urusan mereka di antara mereka. Mereka berselisih. Ada tukang sihir yang berpandangan bahwa perkataan Musa itu merupakan perkataan seorang nabi. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan tukang sihir. Dan mereka merahasiakan percakapan. Sambil berbisik-bisik, mereka berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir." Ada sebagian dialek Arab yang membaca inna, namun bacaan yang masyhur ialah in. Maksudnya, tukang-tukang sihir itu mengomentari Musa dan Harun, kedua orang ini adalah tukang sihir yang piawai, sangat berpengalaman dalam masalah sihir. Keduanya hendak mengalahkan kamu dan kaummu pada hari ini, lalu keduanya menguasai manusia, diikuti oleh masyarakat, memerangi Fir'aun dan tentaranya, serta mengusirmu dari negerimu. Dan keduanya hendak melenyapkan kedudukanmu yang utama. Yakni, keduanya akan mencerai-beraikan kita dengan sihirnya sehingga kekuasaan menjadi milik keduanya. Mereka pun akan melenyapkan kerajaan dan kehidupan kita serta memalingkan perhatian manusia dari kita. Kemudian keduanya dan Bani Israel akan menguasai harta kekayaan kita dan kita pun tidak memiliki kekuasaan dan kehidupan yang menyenangkan. Maka himpunkanlah segala daya sihirmu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. Maksudnya, bersatulah kamu semua dalam satu baris dan lemparkanlah apa yang kamu pegang dengan serempak agar dapat menipu pandangan dan mengalahkan Musa dan Harun. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini, yakni kami dapat memenangkan pertarungan dengannya sehingga kami akan memperoleh hadiah yang banyak dari raja. Jika Musa dan Harun yang menang, maka keduanya akan memperoleh kekuasaan yang besar. Mereka berkata, "Hai Musa, apakah kamu yang melemparkan atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Ayat 65. Musa berkata, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ayat 66. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ayat 67. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul." Ayat 68. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu daya tukang sihir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Ayat 69. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Ayat 70. Allah Ta'ala menceritakan ihwal para tukang sihir setelah mereka dan Musa bersiaga. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah kamu yang melemparkan terlebih dahulu, atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Musa berkata, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Yakni, kamu terlebih dahulu agar kami melihat sihirmu dan agar halayak mengetahui dengan jelas tipu daya mereka. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Hal itu terjadi karena mereka memberi air raksa pada tali dan tongkatnya.
Air raksa inilah yang menyebabkan tali-tali dan tongkat itu bergerak, bergeliat, dan memuai sehingga terbayanglah bagi para penonton seolah-olah benda itu berjalan sendiri, padahal hanyalah tipuan belaka. Mereka berjumlah sangat banyak sehingga lembah pun dipenuhi oleh ular-ular yang tumpang tindih. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Yakni, Musa merasa khawatir jika halayak tertipu oleh sihir mereka. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat, berupa tipuan dan bayangan. Tongkat Musa itu menjadi ular yang sangat besar, mengerikan, berkaki, berleher, berkepala, dan bergigi taring. Ular Musa mengejar tali dan tongkat para tukang sihir. Tidak ada satupun tongkat dan tali yang ada melainkan di lahapnya. Sementara itu, para tukang sihir dan halayak menyaksikan hal itu dengan jelas, terang, dan pada pagi hari yang cerah. Dengan demikian tegaklah mukjizat, menjadi jelaslah dalil, nyatalah kebenaran, dan batilah sihir. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu daya tukang sihir. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah al-Bajili, dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kamu berhasil menangkap tukang sihir, maka bunuhlah dia. Kemudian beliau membaca ayat, dan tidak akan beruntung, berhasil, tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Beliau melanjutkan, tukang sihir itu tidak boleh diamankan dimanapun dia berada. Asal hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi secara mauquf dan marfu. Setelah tukang-tukang sihir menyaksikan hal itu, tahulah mereka dengan yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh Musa bukanlah sihir dan muslihat, namun merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Dan tidak ada yang dapat menampilkannya kecuali Zat yang berfirman atas sesuatu, jadilah, maka ia pun jadi. Pada saat itulah para tukang sihir tersungkur sambil bersujud kepada Allah Ta'ala. Mereka berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Karena itu, Ibnu Abbas dan Ubaid bin Umair berkata, pada pagi hari mereka sebagai para tukang sihir dan pada petang hari mereka sebagai para syuhada yang saleh. Ibnu Abbas berkata, jumlah mereka 70 orang. Diriwayatkan dari Said bin Jubair, dia berkata, para tukang sihir itu dapat melihat tempat tinggal yang didirikan untuk mereka pada saat mereka bersujud. Hal ini pun dikemukakan oleh Ikrimah dan Al-Qasim bin Abi Bazah. Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian di atas batang pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Ayat 71. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yang telah datang kepada kami, dan dari Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Ayat 72. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya. Dan sesungguhnya Allah lebih baik dan lebih kekal. Ayat 73. Allah Ta'ala menceritakan kekafiran Fir'aun, keingkarannya, perbuatannya yang melampaui batas, dan kesombongannya dalam melawan kebenaran dengan kebatilan tatkala dia melihat mukjizat yang cemerlang, tanda kekuasaan yang besar, dan ketika melihat orang yang dimintai tolong olehnya itu telah beriman di hadapan seluruh manusia. Setelah Fir'aun dikalahkan dengan telak, dia mulai bertingkah congkak, dusta,
dan kembali menggunakan kebesaran dan kekuasaannya terhadap para tukang sihir. Dia mengintimidasi dan mengancam mereka. Fir'aun berkata, "Apakah kalian telah beriman kepadanya, yakni membenarkannya, sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Yakni tanpa perintahku." Kemudian Fir'aun membual dan berdusta terhadap mereka melalui omongannya, "Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Yakni sesungguhnya kalian telah mengambil sihir dari Musa, dan dialah yang telah mengajarkannya kepada kalian. Kalian telah bersekongkol dengannya untuk memenangkan Musa dan mengalahkan aku." Kemudian Fir'aun mengancam mereka. Dia berkata, "Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian di atas batang pohon kurma." Ibnu Abbas berkata, Fir'aun adalah orang yang pertama kali melakukan penyaliban. Firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Yakni, kamu mengatakan bahwa aku berada dalam kesesatan sedang kamu, Musa dan kaumnya, berada dalam kekuasaanku. Maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang memiliki wewenang untuk menyiksa dan mengekalkannya."